Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Qudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khalik, Ya Ya Bari, Ya Bari, Ya Musawwir, Ya Musawwir, Ya Ghaffar, Ghaffar, Ya 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 Wahhab, Wahhab, Ya Ya Razzaq, Ya Fattah, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Ya Qadir, Qadir, Ya Ya Basit, Ya Basir, Ya Qadir, Ya Qadir, Ya Rafi, Ya Ya Mu'izz, Ya Mu'izz, Ya Mu'izz, Muzil, Ya Ya Sami', Ya Sami', Ya Basir, Basir, Ya Ya Hakam, Ya Hakam, Ya Adil, Adil, Ya Ya Latif, Ya Latif, Ya Khabir, Khabir, Ya Ya Halim, Ya Halim, Ya Alim, Alim, Ya Ya Ghafur, Ya Ghafur, Ya Shakur, Ya Ya Alim, Alim, Ya Ya Kabir, Kabir, Ya Ya Hafiz, Hafiz, Ya Ya Muhit, Muhit, Ya Ya Hasib, Ya Hasib, Ya Jalil, Jalil, Ya Ya Karim, Ya Karim, Ya Raqib, Raqib, Ya Ya Mujib, Ya Mujib, Ya Wasi', Ya Wasi', Ya Hakim, Ya Hakim, Ya Wadud, Wadud, Ya Ya Majid, Ya Majid, Ya Ba'is, Ba'is, Ya Ya Syahid, Syahid, Ya Ya Haq, Ya Wakil, Ya Qawi, Qawi, Ya Ya Matin, Matin, Ya Ya Wali, Wali, Ya Ya Hamid, Ya Hamid, Ya Musi, Musi, Ya Ya Mubdi, Mubdi, Ya Ya Mujib, Mujib, Ya Ya Munir, Munir, Ya Ya Munir, Ya Munir, Ya Hayy, Hayy, Ya Ya Qayyum, Qayyum, Ya Ya Wajid, Wajid, Ya Ya Majid, Ya Majid, Ya Wahid, Ya Wahid, Ahad, Ahad, Ya Ya Samad, Samad, Ya Ya Qadir, Ya Qadir, Ya Muqtadir, Muqtadir, Ya Ya Muqaddim, Ya Muqaddim, Ya Muakhir, Muakhir, Ya Ya Allah, Ya Allah, Ya Hafiz, Hafiz, Ya Ya Zahir, Ya Zahir, Ya Latif, Latif, Ya Ya Wali, Wali, Ya Ya Muta'ali, Ya Muta'ali, Ya Bar, Tabar, Ya Ya Tawwab, Tawwab, Ya Ya Hakim, Hakim, Ya Ya Mahmud, Ya Ya Rauf, Ya Ya Malik, Malikul Ya Mulki, Ya Dzul Zul Jalali Jalali wal wal Ikram, Ya Ikram, Ya Muhsin, Ya Muhsin, Ya Jamil, Jami', Ya Ya Ghani, Ghani, Ya Ya Mughni, Mughni, Ya Mani, Ya Ya Mani, Ya Bar, Ya Qari, Ya Nafi, Ya Nafi', Ya Nur, Ya Hadi, Hadi, Ya Ya Badi, Badi, Ya Ya Baqi, Baqi, Ya Ya Bari, Bari, Ya Ya Rashid, Rashid, Ya Ya Sabur, Ya Sabur, Ya Allah, Allah, Ya Ya Allah, Allah, Ya Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Allah. Yes. Okay. Baik anak-anak sekalian, sekali lagi kita baca Asmaul Husna, Gema Asmaul Husna kita baca serentak. Silakan mikrofonnya buka semuanya supaya ada gema. Astagfirullah, Astagfirullah, Astagfirullah. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Ya Ya Allah, Allah, Ya Ya Allah, Allah, Ya Ya Allah. Allah, Billahi Ya minasyaitonir Allah, Ya Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha
وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Kudus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin ya ya Aziz, Aziz ya ya Jabbar, Jabbar ya ya Mutakabbir ya Khaliq ya ya Bari, ya Bari ya Musawwir, Musawwir ya ya Ghaffar, Ghaffar ya ya Qahhar ya Wahhab ya Razzaq ya Fattah ya Malik ya Qadir ya ya Basir, Basri ya Latif, Mufid ya ya Rafiq, Rafiq ya ya Mu'in, ya Mu'in ya Mudin, Musin ya ya Lamin, Lamin ya ya Nasir, Basir ya ya Qadir, ya ya Adam Alim, ya ya Latif, Latif ya ya Khabir, ya ya Alim, Alim ya ya Alim, Aziz ya ya Ghafur, ya Ya Ali, ya Ali Ya ya Kabir, Ya Kabir ya Latif, Ya ya Mu'in, Ya ya Hakim, Ya ya Latif, Ya ya Karim, Ya Karim ya Rahim, Ya Mujid, Ya ya Wasi, Wasi' ya Ya Alim Aziz, Ya ya Ghafur, Awal Ya ya Majid, Ya Majid ya Ba'is, Ba'is Ya ya Syahid, Syahid Ya ya Qahhar Ya ya Wahid, Ya Qawi, Ya Matin, Ya ya Wahid, Ya ya Hamid, Hamid Ya ya Musi, Musi Ya ya Wali, Wali Ya ya Mu'in, Mu'in Ya ya Malik, Ya Mu'min Mumin, Ya ya Hayy, Ya Hayyu ya Qayyum, Qayyum Ya ya Wajid, Ya Wajid ya Majid, Ya Majid ya Wahid, Ya Wahid ya Ahad, Ahad Ya ya Samad, Samad Ya ya Qadir, Qadir ya Ya Hadir, Ya Qadir ya Muqaddim, Ya Qadim ya Muakhir, Akhir Ya ya Awwal, Ya Allah ya Akhir, Ya ya Zahir, Ya Zahir ya Batin, Ya ya Wali, Wali Ya ya Mutaalik, Ya Malik ya Alaf Tawwab, Ya ya Tawwab, Tawwab Ya ya Muntaqim, Hakim Ya ya Ghafur, Ya Quddus, Ya Ya Malik, Malikul Ya Mulk Dzal ya Zul Jalali wal Jalali wal Ikram, Ikram Ya ya Muqtadir Muqtadir, ya Ya Jalil, Jamil Ya ya Ghani, Ya Qadir Mu'in, Ya ya Malik, Malik ya Ya Allah Allah, Ya ya Syafi', Syafi' Ya ya Nur, Nur Ya ya Hadi, Ya Hadi Badi', Ya ya Baqi, Ya Baqi ya Waris, Waris Ya ya Rasyid, Rasyid Ya ya Sabur, Ya Sabur ya Allah, Allah Ya ya Allah Ya ya Allah, Allah Ya ya Allah. Allah. Syukur alhamdulillah kita bersama-sama mengucapkan genap Mausna yang mudah-mudahan kita mendapatkan 37 berzikir mengingat kebesaran-kebesaran, menyebut nama-nama yang indah, kebesaran-kebesaran, keagungan-keagungannya. Mudah-mudahan dengan wasilah ini oleh Allah Subhanahu wa taala dihunjankan ke dalam sanubari kita perasaan tentram, tenang sebagaimana Allah katakan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Berzikirlah niscaya hati menjadi tentram. Bapak Ibu yang dirahmati Allah serta anakku sekalian, menginjak ke acara berikutnya, kita sama-sama membacakan surat An-Naba yang akan dipimpin oleh Ananda Fauzan Ahmad Rizkiansyah dari 10 MIPA 2. Kepada Ananda Fauzan Ahmad Rizkiansyah, disilakan.
Bapak Ibu, saudara sekalian, silakan dibuka Quran surat An-Naba. Mana Fauzan Ahmad Rizkian sudah siap? Iya, bisa dipakai. Iya. Masih gitu. Yang enggak saya baca. Terus berhasil gitu. Kenapa? Nah, itu berhasil berapa? Fauzan nggak ada di kelas ini ya? Nggak ada di... Fauzan adanya di room 1, Di room 1. Gimana biar bisa mimpin Pak Panendi? Saya share dulu. ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العظيم. Shadaqallahul Azim. Terima kasih Ananda Fauzan Ahmad Rizkiansyah, yang mudah-mudahan Allah merahmati kepada yang membaca dan kita yang mendengarkan, sebagaimana Allah mengatakan
Faidza qara'tal Qur'an faidza quri'al Qur'an fastami'u lahu apabila dibacakan Al-Quran kepadamu, maka dengarkan dan perhatikan, la'allakum turhamun, agar supaya kalian mendapat rahmat. Dan mudah-mudahan kita semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu serta anak sekalian, kali ini tausiah, pidato atau ceramah akan disampaikan oleh Bintang Merah perwakilan dari kelas 10 MIPA 2. Disilahkan. Mana Bintang Merah? Wa is qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu a'tajlu fil ma yusuffidu fil hawa yasfikut dimma wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qula inni a'lamu ma la ta'lamun. Artinya adalah, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, aku hendak menjadi kafilah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadi orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu. Dia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Jadi Allah sudah tahu bahwasannya nanti dunia ini perlu ada khalifah. Ya, khalifah itu adalah manusia yang menjadi pemimpin yang memakmurkan kehidupan ini. Malaikat berkata, kurang apa pengabdian kami? Kurang apa puji-puji kami? Ya Allah, nusabihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Maka mengapa harus ada kafilah lagi? Allah mempertegaskan, ini a'lamau ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Perbedaan antara manusia dan ciptaan lainnya, ada perbedaan antara manusia dengan hewan, dengan tumbuh-tumbuhan, dengan alam semesta, langit, bumi, laut, sungai, danau, ada perbedaannya. Kamu tidak tahu, wahai malaikat. Di mana perbedaannya? Wa alamal a'dama asma'akullaha. Ini makhluk yang bisa diajar, sedangkan malaikat tidak diajar. Malaikat itu ya malu naima ya marun, menjalankan apa yang diperintahkan. Namun manusia berbeda. Orang-orang yang sombong, pintar, kaya sering kali takabur dengan kelebihannya. Padahal mereka memiliki kekurangan. Orang yang memiliki harta, tahta, berita, senjata, kereta, dan tata lainnya sombong. Seakan itu membuatnya mereka jaya. Tidak. Manusia itu dibuat lemah. Dan malaikat tahu itu. Waktu melihat penciptaan manusia, malaikat tahu bahwa ini adalah makhluk yang tidak betah dengan ujian. Qulkunnya tak malak. Namun, akhirnya malaikat menyerah. Dengan menyadari bahwa ia tidak mengetahui apa yang Allah mengetahui. Lalu, malaikat diminta menonton betapa keungguhan manusia bisa diuji dan lulus dalam ujian. Malaikat diminta untuk sujud. Lalu malaikat diminta untuk sujud. Fa'iskulna lil malaikat sujud li adama fasad jadu. Malaikat taat, nurut, tahu diri. Malaikat tahu diri bahwa derajatnya lebih rendah dari manusia. Celakanya, banyak manusia yang tidak tahu diri. Akhirnya ia tidak mau merendah diri. Di saat disuruh sujud, tidak mau. Di saat disuruh nurut, tidak mau. Itu penyakit iblis. Fasad jadu illa iblis. Apa sebabnya iblis tidak mau sujud? Aba wastakbara.
seolah iblis mengatakan, apa? Maaf deh, saya kok disuruh sujud? Iblis berkata, kolak tani min narin, wakolak tahu min tin. Saya kan diciptakan dari api, sedangkan manusia diciptakan dari tanah. Maka takabur dan aba ini termasuk sifat-sifat orang kafir. Ketakaburan orang kafir itu apa? Yaitu dia tidak mengakui ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Dia dibuat hidup, dikasih nyawa, tapi tidak mengakui. Maka kalau ada orang bertakabur, maka dia orang yang terkena penyakit iblis. Sekian yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam tutur perkataan saya. Terima kasih sudah mendengarkan dan semoga ilmu ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nera. Syukur alhamdulillah anak-anak kita tadi sudah tampil yang mengaji. Alhamdulillah bacaannya sangat bagus, tartil gitu ya. Mudah-mudahan apa yang tadi dibacakan dan disampaikan oleh Ananda perwakilan dari kelas 12 itu menjadi pembawa terjadinya turunnya ketenangan ke relung-relung rumah kita masing-masing. Sebagaimana Rasulullah Muhammad SAW, majtama'a qaumun fi baiti min buyutillahi yatluna al-kitaballahu wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihim sakinah. Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, mereka membaca kitab dan saling mengajarkannya, melainkan diturunkannya sakinah, ketenangan ya. Ada rahmat yang turun menyirami relung-relung kediaman kita masing-masing, terutama ketika kita sedang di dalam rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan menjadi hasanah buat kita semua, anak-anak kita yang hebat. Baik, untuk ulasan penguatan akan disampaikan oleh Ustazah Ibu Puspita Dewi. Disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin, suara saya terdengar, Pak? Terdengar, Bu. Alhamdulillah. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada Ustadz Sukarya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru sekalian, dan yang berbahagia insya Allah ya, anak-anak kelas 10, baik IPA maupun IPS. Terima kasih Ananda Bintang ya, tadi sudah menyampaikan tausiahnya hari ini. Luar biasa mengkaji isi dari Al-Quran terkait surat Al-Baqarah ya, tentang penciptaan manusia sebagai khalifah. Terima kasih Bintang, semoga di hari Jumat ini sudah mengawali hari dengan berbagi ilmu ya, luar biasa. Insya Allah menjadi amal jariah bagi Bintang. Di sini saya hanya menambahkan saja ya, hanya menambahkan yang diulas oleh Ananda Bintang terkait tentang khalifah. Tadi kan ada di surat Al-Baqarah ayat 30, di mana ada percakapan antara malaikat dengan Allah. Ya, diawali dengan kalimat wa idz qala rabbuk. Dan ingatlah ketika Rabbmu berkata kepada malaikat. Ya, tadi sudah disampaikan oleh Bintang, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi. Qalu, kemudian malaikat berkata, ataj'alu fiha mayufsidu fiha wa yasfiku dima. Apakah engkau hendak menjadikan seorang khalifah yang nanti akan berbuat kerusakan dan akan menumpahkan darah di bumi? Ya. Kemudian malaikat berkata, wa nahnu nusabbih bihamdik wa nuqaddisu lak. Sedangkan kami selalu bertasbih, memuji, mensucikan namamu. Ya, kemudian Allah berkata, ini a'lamu ma la ta'lamun, sungguhnya aku lebih mengetahui apa yang kau tidak ketahui. Ya, jadi dari ayat ini jelas posisi kita sebagai makhluk dijadikan sebagai khalifah. Khalifah itu bisa diartikan sebagai pengganti, di mana kita sebagai pengganti Allah di sini dalam arti untuk memakmurkan bumi, ya, untuk memakmurkan bumi. Dan memakmurkan bumi di sini
konteksnya memakmurkan dari segi akhlak ya, dengan menampilkan perilaku yang baik. Dan memang kalau di Al-Quran disebutkan ya, kita itu adalah ahsanul khaliqin, sebaik-baik penciptaan dan sebaik-baik makhluk, karena Allah menciptakan kita secara sempurna, ada akal, ada hawa nafsu, ada hati nurani. Ya, maka karena Allah sudah memilih kita sebagai makhluk yang paling sempurna, maka diharapkan kita bisa menjalani kehidupan di dunia ini sesuai dengan kodratnya, memanusiakan manusia ya, bahwa kita manusia, jangan sampai manusia tapi perilakunya seperti binatang, nauzubillah ya, karena memang untuk menjadikan diri kita manusia yang memang sebagai khalifah, kita harus mengikuti apa yang sudah Allah turunkan melalui Al-Quran tentunya, dan apa yang sudah Rasulullah wasiatkan kepada kita, yaitu melalui hadis dan sunnahnya ya. Karena itu Allah pun bisa mengkategorikan atau menggolong-golongkan kita menjadi beberapa golongan ya, karena kan ketika Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril, kemudian Rasulullah menyampaikan kepada kita umatnya. Nah, di sini Allah mengklasifikasikan kita menjadi beberapa golongan. Ya, mohon maaf ya, agak salah omong tadi. Di sini dikaitkan dengan Al-Quran ya. Tsumma awrasnal kitab alladzina astafaina min ibadina. Sungguhnya kami telah mewariskan Al-Quran kepada hamba kami yang terpilih, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kepada siapa ya? Kepada kita, untuk disampaikan kepada umat manusia. Ya. Kemudian di sinilah terbagi menjadi 3 golongan. Faminhum dzalimul linafsih. Maka ada golongan yang menzalimi dirinya sendiri. Wa minhum muqtasid, kemudian ada golongan pertengahan. Wa minhum sabiqum bil khairat, dan yang ketiga adalah ada golongan orang yang lebih dulu berbuat kebaikan. Biiznillah, itu semua dengan izin Allah, dan itu merupakan karunia Allah yang besar. Ya, jadi menurut ayat ini kita terbagi menjadi 3 golongan. Nah, diharapkan kan kalau kita khalifah, kita bisa memilih. Kita bisa memilih yang benar tentunya, karena manusia itu kan mempunyai bebas untuk memilih ya. Nah, kita bisa pilih, kita mau menjadi golongan zalimul nafsi, yang menzalimi dirinya sendiri atau menganiaya dirinya sendiri, atau menjadi golongan muqtasid, pertengahan ya, atau menjadi golongan sabiqum bil khairat, yang berusaha untuk selalu melakukan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Ya. Apa itu golongan zalimul nafsi? Yaitu orang yang menganiaya dirinya sendiri, yang menzalimi dirinya sendiri, di mana dia membiarkan dirinya untuk mendapatkan dosa. Apa contohnya? Sengaja meninggalkan sholat, ya, dengan sengaja melakukan larangan Allah, maka tandanya dia telah menzalimi dirinya sendiri dan membiarkan dirinya untuk mendapatkan dosa. Allah berfirman misalnya, wala taqrabuz zina, jangan dekati zina. Ya, oh ada orang yang malah mendekat kepada perbuatan zina, tandanya dia zalim dengan dirinya sendiri. Kemudian ada misalnya larangan lagi ya, banyak sekali larangan, misalnya wala taqul lahum ma'uf, jangan berkata kepada orang tua. Ya, jangan berkata kasar kepada orang tua. Oh, ada sebagian yang melakukan itu, maka tandanya dia zalim dengan dirinya sendiri. Wa qamus shalah, dirikan sholat, dia sengaja meninggalkan sholat, maka dia zalim dengan dirinya sendiri. Tandanya dia tidak sayang ya. Kalau kita membiarkan diri kita mendapatkan dosa, tandanya kita tidak sayang dengan diri kita, karena itu sayangi diri kita ya. Dan jangan sampai predikat khalifah kita itu kita malah memilih menjadi orang yang menzalimi diri sendiri ya. Jadi berusaha, ini untuk diri saya sendiri juga ya, kita sama-sama berusaha untuk menghindari segala larangan Allah dan berusaha untuk mengikuti apa yang Allah perintahkan. Kemudian ada golongan muqtasid, di mana pertengahan ya, di mana di sini ada kalanya melakukan larangan, ada kalanya melakukan perintah ya. Jadi di sini golongan pertengahan. Ya, sholat tapi gosip jalan terus misalnya. Ya, ada yang melakukan puasa tapi melakukan larangan juga. Nah, ini diharapkan tidak seperti ini. Dan golongan yang terakhir adalah golongan sabiqum bil khairat, di mana dia berusaha dengan apa yang sudah Allah anugerahkan kepadanya, dengan akal, dengan hati nurani, dengan hawa nafsu, dia memilih untuk lebih melakukan apa yang Allah perintahkan melalui Al-Quran dan berusaha menjauhi apa yang Allah larang ya.
Dan ini memang terjadi semua atas kehendak Allah. Tetapi kita sebagai manusia memang diperintahkan untuk berusaha dan berikhtiar. Karena untuk dari masing-masing setiap manusia itu punya hawa nafsu. Karena itu kita harus punya perisai ya, kita harus punya pedang untuk bisa melawan hawa nafsu yang ada dalam diri kita. Jadi kalau pedangnya tumpul ya mungkin hawa nafsunya akan menang ya, tapi kalau pedangnya atau perisainya itu tajam, ya insya Allah kita bisa mengarahkan hawa nafsu ke hal yang lebih baik. Karena hawa nafsu itu tidak bisa dihilangkan, bisanya diarahkan, karena memang melekat di dalam diri kita. Ya, bagaimana agar perisai kita tajam? Ya, yang pertama kita harus ma'rifatullah ya. Memang ini adalah inti dari keberagamaan, di mana kita mengenal Allah. Karena kalau kita mengenal Allah, kita akan cinta dengan Allah. Kalau kita sudah cinta dengan Allah, apa yang Allah perintahkan, nah kita berusaha untuk melakukan. Secara tidak langsung akan terbentuk kekuatan ya. Secara tidak langsung akan terbentuk kekuatan dan kemampuan untuk lebih bisa mengarahkan hawa nafsu. Kalau kita tidak sholat, tidak melakukan perintah, tidak membaca Al-Quran, tidak puasa Ramadan, ya, berkata kasar, melakukan aktivitas yang dilarang, ya tidak akan ada senjata di dalam diri kita untuk bisa mengarahkan hawa nafsu. Tapi kalau kita melakukan perintah Allah, karena kita sudah kenal dengan Allah, kita sudah cinta dengan Allah, maka melakukan perintah itu dengan ikhlas, dengan senang hati, maka insya Allah Allah akan membentuk di dalam hati kita itu kekuatan untuk bisa lebih mengarahkan hawa nafsu. Karena manusia itu ya keimanannya kan memang naik turun ya, yazidu wa yanqus, kadang bertambah kadang berkurang. Nah karena itu kita harus sama-sama berusaha untuk bisa menjadi golongan yang sabiqum bil khairat, yang insya Allah dalam keridhaan Allah ya. Itu saja mungkin yang bisa Ibu sampaikan. Dan karena sekarang ini adalah bulan puasa, jadikan bulan puasa ini sebagai latihan ya, bulan tamrinat gitu, latihan di mana kita melatih diri untuk bisa menahan hawa nafsu, melatih diri untuk menahan segala sesuatu ya, dari hal-hal yang mungkin biasa kita lakukan tanpa kontrol. Di sini kita berusaha untuk menahan hawa nafsu, mengontrol hawa nafsu, maka diharapkan bulan Syawal dan bulan setelahnya itu adalah hasil dari latihan kita di bulan ini. Jadi bukan berarti bulan ini kita sudah istiqomah, bulan Syawal kembali lagi, gosipnya jalan lagi, ninggalin sholat lagi, males baca Al-Quran lagi. Diharapkan seperti itu. Mungkin ini saja yang bisa Ibu sampaikan. Mohon maaf jika banyak kekurangan, banyak kesalahan. Ya Pak Ustadz ya, mungkin sudah cukup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, alhamdulillah. Waalaikumsalam. Menyejukkan, mencerahkan, mudah-mudahan menjadi motivasi bagi kita untuk lebih memperbaiki diri kita. Tadi dikatakan oleh Bu Ustazah bahwa masing-masing dari kita adalah khalifah di muka bumi sebagai wakil pengganti Allah Subhanahu wa taala dalam mengurus bumi. Oleh karenanya harus ada kesamaan dengan sifat Rahman dan Rahimnya selaku khalifah, maka kita harus bisa menampilkan diri kita sebagai orang yang Rahman terhadap sesama dan Rahim terhadap saudara-saudara kita yang Muslim. Jangan menebar ketakutan, jangan membuat kerusakan, dan jangan membuat mengikuti hawa nafsu. Dikatakan tadi juga oleh Bu Ustazah, ada 3 golongan. Yang pertama, orang yang zalimun li nafsi, orang yang menganiaya diri sendiri karena ia memperturuti nafsu amarah, yaitu nafsu yang membawa kepada keburukan-keburukan. Yang kedua adalah orang yang muktasid, orang yang pertengahan. Ini artinya dia menyandang nafsu lawamah, nafsu yang mengajak kepada kebaikan tetapi belum nyaman dengan kebaikan-kebaikan tersebut, sehingga kemudian akhirnya bisa juga terjerembab kepada keburukan. Dan yang ketiga adalah sabiqun bil khairat, yaitu orang-orang yang lebih dulu melaksanakan kebaikan-kebaikan. Itu artinya orang-orang seperti ini yang sabiqun bil khairat itu, kata Bu Ustazah, orang-orang yang sudah makomnya di nafsu mutmainnah. Dia sudah tenang, nyaman dengan kebaikan-kebaikan ya.
Sehingga kalau tidak ada kebaikan yang merasa kehilangan lah begitu ya. Nih orang-orang yang sabiqun bil khairat seperti itu. Anak-anak sekalian, mari kita jadikan diri kita, karena kita sudah dijadikan Allah sebagai khalifah, sekali lagi mari kita tebar kedamaian, mari kita sampaikan kasih sayang sesama kita, sama umat manusia, terlebih-lebih kepada alam semesta, alam sekitar kita gitu ya. Jangan, sekali lagi, jangan membuat keonaran, jangan membuat teror yang menakutkan, jangan juga memperturutkan nafsu sehingga kemudian kita terjerumus kepada kebinasaan. Terima kasih Bu Ustazah, terima kasih anak sekalian. Menginjak berikutnya adalah pengumuman. Barangkali dari kurikulum, Pak Wakasek kurikulum, Pak Bambang Sutoyo, atau Pak Tasrif, nanti kita silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Ustadz Sukarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran ya Pak suaranya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Abu Yazid Sage, MPD, Bapak Ibu Wali Kelas, Bapak Ibu Tim NGMP Agama Islam, ada Pak Ustadz Sukarya, Bu Puspita, Pak Muhammad Willy, Pak Ansori, kemudian Bapak Ibu Wali Kelas. Alhamdulillah sudah banyak yang hadir. Anak-anak semua kelas 10 IPA maupun IPS, kemudian Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah juga sudah hadir, ada Pak Tasrif dan lain-lain. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita mendapat siraman rohani melalui kegiatan imtak. Mudah-mudahan imtak secara virtual tetap berlangsung. Ya, alhamdulillah ada timnya, ya, PJJ-nya Pak Nindi Firmansyah, terima kasih juga yang mensupport untuk kegiatan imtak virtual ini. Informasi dari kurikulum, anak-anak semua, KBM kegiatan belajar mengajar efektif sebelum Idul Fitri ini maksimal 2 minggu lagi. Kemudian ada libur Idul Fitri, kemudian masuk lagi kurang dari 10 hari, semingguan, langsung PAS. Jadi tidak lama lagi KBM efektifnya, maksimal 3 minggu lagi, maka manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Laporan dari Bapak Ibu Wali Kelas, Bapak Ibu Guru, ada beberapa siswa yang kehadirannya masih rendah, kemudian nilai dari tugas-tugas, nilai ulangan harian, remedial, masih ada dari beberapa di antara kalian yang kurang. Jadi mohon sebelum rapat akhir tahun, rapat kenaikan kelas, mohon anak-anak semua kelas 10 IPA maupun 10 IPS menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru, ya, ataupun ulangan harian yang belum ulangan harian, ataupun yang belum remedial, mohon diselesaikan. Ini akan menyangkut nilai kalian untuk rapat di akhir tahun, untuk kenaikan di kelas 11 nanti. Penyesalan tidak ada yang di depan, penyesalan di belakang. Jangan sampai kalian menyesal, kok saya tetap di kelas 10. Jangan sampai. Nah, mohon kerjasamanya dan mohon diperhatikan dengan baik. Silakan nanti bisa berkomunikasi dengan Bapak Ibu Wali Kelasnya, terbuka. Bapak Ibu Wali Kelas akan mensupport kalian kalau kalian baik, kalau kalian bisa berkomunikasi dengan baik. Kemudian mohon Pak Ustadz nanti di akhir acara mohon didoakan untuk kesehatan kita semua, karena kondisi sekarang masih pandemi. Anak-anak semua tolong jaga protokol kesehatan, karena pandemi sekarang masih tetap tinggi kasus positif COVID-nya. Untuk kita semua, orang-orang tua kita semua yang sedang sakit, mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja.
informasi dari kurikulum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bambang. Ada Pak Kepala Sekolah, Pak. Barangkali ada yang mau disampaikan. Masih ada waktu. Baik, kita tunggu saja. Mungkin dari kesiswaan, Pak Tasrif, silakan untuk menyampaikan pengumuman. Baik, Pak Ustadz, terima kasih. Tidak pengumuman sih, lebih mengingatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada memberi dua kata Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru Agama, kemudian Bapak Ibu Guru Wali Kelas dan Bapak Mengajar serta anak-anak sekalian di kelas 10 yang saya banggakan. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Pada kesempatan ini saya hanya menyampaikan dan mengingatkan, selalu mengingatkan. Yang pertama adalah karakter. Makanya dengan adanya kegiatan IMTA ini, kami selalu menjaga dan selalu mencoba membangun kembali karakter kalian. Baik itu karakter keagamaan maupun karakter akhlak. Nah, jika seandainya kalian ke sekolah, ya, gunakanlah karakter ini. Yang selanjutnya adalah mengenai akademik yang tadi Pak Bambang sampaikan. Jika kalian memang merasa terhambat atau mungkin banyaknya hambatan yang kalian hadapi dalam pembelajaran jarak jauh ini, gentle kalian coba hubungi guru masing-masing. Jangan sampai nanti pada saat di akhir, seperti yang tadi Pak Bambang sampaikan, akhirnya tidak penyesalan. Lebih baik dari sekarang kalian coba selesaikan satu persatu. Kalau memang bisa menghubungi gurunya satu-satu, silakan dihubungi. Jika memang ada tugas yang tertinggal, selesaikan satu persatu, pelan-pelan. Insya Allah karena waktu masih panjang. Gitu. Kemudian kemarin saya coba komunikasi dengan Bapak Ibu Wali Kelas beserta Bapak Ibu Guru BK. Banyak memang hambatan yang dialami oleh kalian para siswa, tidak juga hanya kalian, tapi kami juga pasti juga merasakan banyaknya hambatan. Kita harus bisa saling memaklumi satu dengan yang lainnya. Jangan hanya meminta dimaklumi, tapi kita harus saling menghargai. Bapak Ibu Guru akan coba menghargai kalian jika kalian coba soan, coba komunikasi dengan Bapak Ibu Guru. Mungkin itu kalau untuk karakter komunikasinya. Kemudian untuk budaya yang lainnya memang belum bisa disampaikan secara langsung. Karena segala sesuatu kegiatan kita disampaikan secara daring seperti ini. Mungkin itu yang ketinggalan satu lagi. Saya minta bisa mendukung kegiatan teman-teman kalian. Yang mana? Ya, kegiatan yang diadakan oleh tim OSIS maupun tim ekskul yang lainnya. Contohnya sekarang ada kegiatan untuk menggaungkan kembali, memasalkan serta membantu teman-teman atau mungkin para pegawai yang bertugas di kantin dengan cara kita memesan makanan dari penjual yang ada di kantin. Kemudian ada lagi informasi bahwa ke depan masih ada perlombaan-perlombaan di bidang kesiswaan. Bagi kalian di kelas 10 yang merasa punya talenta, punya bakat, baik itu seni, olahraga, bahasa, ataupun mungkin akademik dalam bentuk kompetisi sains, silakan berkomunikasi dengan teman-teman di ekstrakurikuler. Insya Allah jika kalian memang bagus atau mungkin baik dalam menjalankan atau melaksanakan talenta kalian, kalian akan bisa mewakili SMA
Negeri 2 Kota Tangerang Selatan pada kegiatan kompetisi sains, kompetisi olahraga, kemudian festival seni, kemudian ada kegiatan-kegiatan debat ataupun yang lainnya. Seperti itu. Mungkin itu informasi dari saya, dari kesiswaan ya. Insya Allah mudah-mudahan anak-anak sekalian bisa tetap berprestasi walaupun dalam keadaan pandemi seperti ini. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wakasek Kesiswaan. Anak-anak sekalian, agar diperhatikan anak-anak sekalian apa yang disampaikan oleh Pak Bambang dan Pak Tasrif mohon diperhatikan dan dilaksanakan, terutama bagi siswa-siswa yang masih kurang aktif, apalagi ada kekurangan dari sisi nilai ya, segera diselesaikan. Baik Bapak Ibu semuanya, masih ada waktu 7 menit lagi. Sudah barangkali ya, masih ada pengumuman nggak Pak? Tidak ada. Baik anak-anak sekalian, tadi Bapak apresiasi buat yang petugas hari ini akan mendapatkan reward 10 poin penambahan. Silakan nanti dimintakan ke wali kelasnya atau ke guru agama untuk menambahkan rewardnya 10 poin di buku apa namanya? Bu Nurfatul Janah, Bu Nurfa wali kelasnya Pak 10 IPA 2 iya, Bu Nurfa ya. Bu IPA 2 yang untuk apresiasi yang petugasnya Pak. Baik. Iya. Mohon ya bisa disampaikan ke Ibu Nurfatul Janah. Baik Pak. Baik. Terima kasih ya Bu Nurfa, nanti mohon ditambahkan. Bapak Ibu serta anak-anak sekalian, demikian tadi kegiatan IMTA kita, semoga ini menjadi budaya yang mengantarkan kita menjadi orang-orang yang benar-benar kuat keimanannya serta bagus ketakwaannya. Terakhir, mari kita berdoa yang akan dipimpin oleh Ustadz Willy. Sebelum Pak Ustadz Willy memimpin doa, saya mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ustadz Willy. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Mohon maaf sebelumnya suara saya masuk kan ya? Karena dari tadi terdengar putus-putus suaranya itu. Ya. Ya, Bapak, Ibu, serta anak-anakku yang saya hormati dan saya banggakan. Sebelum kita tutup kegiatan IMTA pada pagi hari ini, mari sama-sama akhiri dengan membaca doa. Mudah-mudahan dengan sebab wasilah kita berkumpul pagi hari Jumat ini, Allah ampun semua dosa-dosa kita dan Allah mudahkan serta Allah lancarkan seluruh harapan dan kita amin ya Allah. Namun sebelumnya mari sama-sama kita bacakan Fatihah bil khusus kepada teman kita, saudara kita, tetangga kita yang saat ini Allah sedang beri cobaan atau ujian, sakit ataupun dalam keadaan masa sulit. Mudah-mudahan Allah segera angkatnya, Allah kembalikan dia berkumpul bersama-samanya ya, dan kemudian mudah-mudahan Allah angkat virus corona dari negeri Indonesia ini, dan harapan besar bagi kita bisa kembali berkumpul di sekolah biasanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bibarakatil ummil Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil hamdan yu'affi ni'ama wa yukafi mazidan ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunajjina biha min jamil akhwali wal afat wa taqbilana biha jami'al hajat wa tahhiruna biha syai'at wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha min jamil khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ja'al wa awsil wa barik wa ma'qaran min lazim ma dzakarna min qawlina la ilaha illallah wa ma sabahna min qawlina subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim wa ma shallaina ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ila arwahi jami'il qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat khususan ila arwahi jami'il masyayikhina wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa lagi sebut ahli kubur yang telah mendahului kita, wa khususan ila arwahi. Amin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu Amin. Allahumma ja'al kuburahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al kuburahum hufratan min hufarin niran. Allahumma ja'al limatana da'imah wa daulatana qa'imah wa auladana wa talamidana ulam wa la tusallit alaina man la yaqubuka wa la yarhamuna. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidayna warhamhum kama rabbayani shaghira. Amin. Nas'aluka ridhoka wal jannah wa nar. Allahumma laka wal khatimah wa min syarril aqibati wa su'il khatimah. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil wa nazatan min nari wa rafa'na bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana dzalamna anna wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Fadlika subhanahu Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Terima kasih Pak Willy. Amin ya Bapak Allah. Ibu serta anak sekalian, terima kasih semuanya atas kehadirannya di virtual. Terima kasih atas terselenggaranya Imtak virtual. Terima kasih Pak Nendi yang sudah membantu untuk memvisualisasikan. Mari kita akhiri Imtak di pagi hari ini dengan baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian silakan masuk ke room kelasnya masing-masing karena sudah jam 8. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ari, Pak Bambang, Pak Tasli. Sama Pak Ustadz, terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Kami kelas dulu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Keluar Pak semuanya. Assalamualaikum. Izin keluar ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Waalaikumsalam. Bismillah, waalaikumsalam. Selamat izin keluar. Ya. Enggak berdua, Pak. Pak Willy. Ya, Pak Willy. Pak Willy yang Enggak, terakhir. Itu saya Pak yang bilang, Pak. Oh, Pak Nendi ya? Bapak Siapa? mah ingatnya sama yang baru, Pak. Yang lama dilupakan. Halo, Pak Nendi, ini ada musibah, masih ada musibah nih.
Ada. Iya. Halo Bu Sipa. Iya, Pak Nindi. Suaranya kok beda, Pak Nindi ya? Pak Nindi Suara suaranya saya, beda. iya, soalnya Iya. saya dekat dengan mikrofon, Pak. Mikrofon ya. Iya. Studio sendiri ya? Ada studio Iya, sendiri ya? jadi suara saya itu lebih merdu gitu loh, Pak. Oh. Pantesan Saya sudah membuat daftar hadir ya, Pak. Jadi nanti saya share. Iya. Share daftar hadirnya boleh. Iya, Ya, dan ini di juga grup wali direkam. kelas aja. Di-share kemana, Pak Nindi? Ya, terserah Bapak di-share kemana, Pak. Enggak, nanti di-share ke saya share ke grup wali kelas 10 ya. Ya, gitu aja, Pak. Ya, Ini gitu juga aja ya. kan direkam, nanti saya masuk ke upload ke YouTube, baru nanti linknya saya share. Oke. Makasih Pak Nindi. Ya, sama-sama, Pak. Yo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.